Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah. Anak-anakku, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat ya. Sehingga kita bisa menuntut ilmu sampai sekarang ya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat duha ya. Nah, selanjutnya di hari ini kita akan mempelajari bab tentang sholat tahajud ya. Boleh anak-anakku nanti dibuka bukunya, ini ada di halaman 140 ya. Jadi ada banyak sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh kita ya. Tapi meskipun sholat ini hukumnya sunnah, bukan berarti sholat ini memiliki pahala yang sedikit ya, apalagi memiliki suatu keutamaan yang sedikit ya. Seperti kemarin sholat duha ya, sholat duha itu kan adalah sholat yang sunnah dikerjakan, tapi ketika dikerjakan ya, maka sholat duha itu bisa memperlancar rezeki kita ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nilainya sholat sunnah, tapi sangat banyak sekali maknanya, sangat banyak sekali manfaatnya ya. Sama seperti sekarang sholat tahajud ya, jadi sholat tahajud itu sama seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, merupakan sholat sunnah juga yang dikerjakan pada malam hari. Bedanya kalau kemarin sholat duha itu ada di sepertiga pagi ya, atau di waktu-waktu pagi hari mulai dari jam 9, jam 10 ya, sebelum zuhur yang pastinya. Kalau sholat tahajud ini ya dikerjakan pada malam hari ya, tapi dengan syarat kita ini harus tertidur lebih dahulu. Jadi ketika kita sudah tidur, misalkan jam 9, jam 10 kita tidur ya, lalu kita bangun jam 1 atau jam 2. Nah, ini bisa melakukan sholat tahajud ya, dan sholat tahajud ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Itu paling sedikit ya. Sedangkan paling banyak tidak terbatas ya. Jadi berbeda dengan kemarin sholat duha ya. Kalau sholat duha ya memperbolehkan 4, memperbolehkan 8, dan paling banyak 12 ya, bahkan 18 paling banyak ya. Tapi kalau dalam sholat tahajud itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak ini terserah ya, tidak terhingga ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW sudah disebutkan ya, banyak sekali ya, bahwa sholat sunnah ini, sholat tahajud ini memiliki banyak keutamaan ya. Salah satunya adalah satunya sholat sunnah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji ya. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat yang memang langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya kita akan memahami tentang pengertian sholat tahajud ya. Jadi dalam ajaran Islam ya, terdapat salah satu ibadah yang ringan ya, sunnah ya. Jadi dikatakan ringan juga ya, tapi karena ini tuh hukumnya sunnah ya, tapi bernilai tinggi ya, yaitu mendirikan sholat tahajud ya. Sholat tahajud ini memiliki banyak manfaat bagi kita semua ya, terutama umat muslim ya yang mengerjakannya ya, apalagi jika dilakukan rutin setiap malam ya. Terkadang bangun malam itu kan, qiyamul lail itu kan mungkin agak susah ya, karena ini kan dilakukan dalam sepertiga malam ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kita memang sudah niat ya, insya Allah itu semua akan terasa mudah ya. Nah, dan secara umumnya ya, cara melaksanakan sholat tahajud itu sama dengan mengerjakan sholat-sholat yang lainnya ya. Hanya bacaan niatnya dan waktunya yang berbeda ya. Jadi niatnya berbeda dan pelaksanaannya berbeda, itu saja yang berbeda ya. Pengertian sholat tahajud ya adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur ya. Tuh di garis bawahi, setelah bangun tidur. Jadi ketika anak-anakku sudah tidur ya, maka bangun di sepertiga malam ya, yang pastinya belum dekat-dekat dengan subuh ya, itu maka dilakukanlah sholat tahajud ya, karena memang sudah memasuki ya, apa yang diartikan dalam sholat tahajud itu ya. Jadi sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur ya, dengan jumlah rakaat minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas ya. Jadi pada masing-masing rakaatnya ini ya, pada masing-masing rakaat ya, setiap 2 rakaat itu diakhiri dengan salam gitu. Jadi sholat malam atau sholat tahajud ini merupakan
suatu kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat ini juga dapat dilaksanakan oleh orang-orang pilihan. Ya, mengapa seperti itu? Karena pelaksanaan waktunya ini yang memang dalam keadaan sepertiga malam. Yang biasanya kita ini capek dengan kehidupan sehari-hari, ya, beraktivitas, tapi kita harus bangun di sepertiga malam ini. Ya, sepertiga malam itu sekitar jam 2, jam 1, jam 2, jam 3. Itu sepertiga malam. Ya, karena dari waktunya itu maka bisa dikatakan sholat tahajud ini merupakan kebiasaan sholatnya orang-orang soleh, ya, bahkan orang-orang yang terpilih, ya, karena susah, sangat sulit sekali ya untuk melakukannya. Kalaupun belum terbiasa, kalau sudah terbiasa mungkin insya Allah akan terbiasa. Ya, jadi sholat tahajud ini tidak dapat dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya, ya, seperti halnya sholat wajib, ya, yang bisa dikodok. Ya, kalau sholat wajib itu kan masih bisa dikodok, ya, bahkan kadang suka ngaco waktunya gitu. Sholat isya jam 9, jam 10 malam gitu, sholat zuhur jam 2 gitu, sholat isya kadang jam 5. Nah, tapi kan berbedanya kalau misalkan sholat 5 waktu, ya, itu bisa dikodok, ya. Tapi kalau untuk sholat tahajud ini tidak bisa, ya, ya, dalam hal apapun, ya. Itu pengertian tentang sholat tahajud, ya. Masih banyak lagi pembahasannya tentang hukumnya dan lain-lainnya, ya. Ya. Nanti untuk anak-anakku harus dipahami, benar-benar dipahami, ya, jangan sampai hanya sekedar belajar saja, ya. Jadi sholat tahajud ini, ya, itu sholat yang dilakukan di sepertiga malam, ya, dan dilakukan setelah bangun tidur, ya. Jadi setelah bangun tidur itu dilakukan sekitar jam 1, jam 2, ya. Boleh bangun jam 4 sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh, itu tidak apa-apa, ya, itu lebih bagus, ya. Memang sholat-sholat itu tuh sangatlah sulit gitu, sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, tapi kalau kita sudah terbiasa, ya, maka semua itu akan terbiasa pula, ya, kita lakukan. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.